Kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur oleh karena kasih-Mu yang besar. Pagi hari ini kami boleh berada sebagaimana kami ada. Karena kebaikan-Mu Tuhan, kami hari ini boleh beribadah. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kami bersekutu, berkumpul, menyembah Engkau Tuhan Yesus, meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Baik jemaat Tuhan di Gereja Gading Nias, jemaat Tuhan di live streaming dimanapun berada, kami bawa ucapan syukur kami karena kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Itu sebabnya Tuhan, kami raih janji firman-Mu, cari kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan di dalam kehidupan orang percaya. Pagi ini Tuhan, kami datang percaya firman Tuhan tidak pernah gagal. Firman Tuhan pasti berhasil. Setiap kata kalimat firman Tuhan yang kami dengar pagi ini tidak kembali dengan sia-sia, tapi akan mengerjakan perkara-perkara yang ajaib. Mujizat Tuhan terjadi bagi hidup orang percaya. Yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang terikat dilepaskan dari segala penderitaan, yang gagal diberhasilkan Tuhan, yang kekurangan Tuhan berkati berlimpah. Kasih setia Allah di dalam kehidupan kami. Berfirman bagi kami ya Tuhan Yesus, urapi kami Roh Kudus, agar kami pulang menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang menyenangkan hati-Mu di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur dan kami siapkan hati kami diberkati. Kami sambut firman-Mu dengan iman percaya, ucapan syukur. Haleluya. Semua yang disayang diberkati Tuhan. Sama-sama dengan sukacita kita katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan lagi bagi nama Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji nama Tuhan Yesus. Di pagi hari yang indah ini kita beribadah kepada Tuhan. Terima kasih semua rekan-rekan yang melayani pada pagi hari ini. Dan kembali dengan ucapan syukur sukacita, kami menyambut Saudara Bapak Ibu yang beribadah pada Tuhan Yesus, jemaat Tuhan di Gereja Nias, jemaat Tuhan di live streaming. Selamat pagi, Shalom. Shalom Tiberias. Apa kabarnya Saudara Bapak Ibu? Luar biasa dalam Tuhan Yesus. Siap diberkati firman Tuhan, amin. Siapa yang hari ini mengucap syukur beribadah pada Tuhan, siapa yang percaya pulang beribadah, ada berkat kuasa yang baru. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Kalau tidak keberatan, kasih salam lagi kanan kirinya Saudara. Berikan senyum kepada kanan kiri sekitar Saudara. Katakan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Happy Sunday, God bless you. Jemaat Tuhan di live streaming dimanapun berada, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya dengan kasih setianya yang tidak pernah berkesudahan. Amin. Nah, pagi hari ini Saudara Bapak Ibu, kita mengucap syukur untuk kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kita. Itu sebabnya saudara dan saya, mari saudara dan saya di hari-hari ini, di akhir zaman ini, saudara dan saya semakin sungguh di dalam Tuhan. Karena ketika saudara dan saya semakin sungguh di dalam Tuhan, Tuhan pun tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Amin. Semakin lekat di dalam Tuhan, semakin bersungguh-sungguh ya saudara di dalam kehidupan ini saudara. Karena hanya Tuhanlah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Amin. Hanya Yesuslah satu-satunya sumber hayat, sumber hidup, sumber berkat, sumber pengharapan, sumber kekuatan, bahkan sumber dari apapun yang kita perlukan. Saudara dan saya, pagi hari ini kalau kita sungguh-sungguh beribadah pada Tuhan, rupa-rupa kebutuhan kita Tuhan yang pasti cukupkan. Saudara dan saya diberkati dalam usaha, pekerjaan, yang sakit sembuh. Saudara dan saya melihat kemuliaan Tuhan. Yang percaya boleh katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Yuk kita lihat Alkitab kita sama-sama. Saudara yang bawa Alkitab boleh dibuka satu bagian firman Tuhan di dalam Wahyu pasalnya yang ketiga. Wahyu itu paling belakang saudara, paling gampang kalau lihat di Alkitab buku. Ya kalau diketik di HP sih gampang ya, langsung diketik Wahyu saudara. Kalau saudara bawa Alkitab buku, Wahyu pasalnya yang ketiga. Jadi di paling belakang saudara, jangan buka di depan. Ya kalau dibuka di depan itu namanya kejauhan. Kejauhan ya. Iya benar, kejadian. Oke, Wahyu 3, 15 dan 16 saudara. Ya 2 ayat saja saudara Bapak Ibu. Bersama-sama kita akan perhatikan pada pagi hari ini. Dan akan memberkati saudara dan saya. Karena hanya 2 ayat kita baca bersama-sama saudara ya. Semua yang sudah di sana sama-sama katakan, aku pasti diberkati. Amin. Bersama-sama kita baca. 1, 2, iya. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Ayat 16, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Haleluya.
Saudara, sekali lagi firman Tuhan pada pagi ini Wahyu 3, 15 dan 16. Aku tahu segala pekerjaanmu. Kata aku di sana, di dua ayat ini saudara, adalah Allah sendiri. Allah tahu pekerjaanmu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Mu-nya ini siapa? Saudara, pekerjaanmu atau ditujukan kepada siapa? Mu, katamu di sini saudara, adalah sekumpulan masyarakat atau sekumpulan umat Tuhan yang berada di kota Laodikia. Kalau saudara lihat judul perikop yang saudara bisa lihat di Alkitab saudara, baik di HP atau di Alkitab buku, saudara di sana ditulis ada jemaat Laodikia. Sama-sama katakan dengan saya, Laodikia. Iya, jemaat Laodikia adalah salah satu jemaat dari ketujuh gereja mula-mula yang berada di Asia Kecil. Ya, atau lebih tepatnya saudara di negara Turki sekarang ini. Ya, Laodikia itu salah satu dari 7. Ya, 7 itu apa aja? Saudara boleh baca di Wahyu pasal 2 dan Wahyu pasal yang ketiga. Pagi ini kita akan sama-sama belajar dari Wahyu pasal 3, 15, 16, jemaat di Laodikia. Ada banyak yang lainnya, Antioquia, Philadelphia, ya saudara, Sardis, ya ada beberapa yang lainnya lagi. Nah pagi ini kita akan belajar ada apa dengan Laodikia. Puji Tuhan. Ya firman Tuhan pada pagi ini saya beri tema ada apa dengan Laodikia. Bukan ada apa dengan cinta, bukan saudara. Ya tapi ada apa dengan Laodikia. Ya sekali lagi saudara, Laodikia ini seperti yang tadi saya sampaikan, Laodikia adalah nama sebuah kota. Ya kira-kira seperti apa? Ya saudara, kota Laodikia ini kira-kira seperti ini saudara, gambarannya saudara ya. Kira-kira saudara ya, ya kelihatan bagus, kelihatan megah ya saudara. Dan memang benar, kota Laodikia adalah kota yang maju, kota yang cukup modern, bisa dikatakan kota kosmopolitan. Ya karena apa saudara, di kota Laodikia saudara banyak sekali yang namanya percampuran budaya. Ya, dan di sana ada umat Tuhan, jemaat Tuhan, ya. Dan saudara di kota Laodikia ini saudara, Tuhan menegur dengan keras kepada orang-orang di Laodikia. Kenapa Tuhan menegur dengan keras? Tadi kita udah baca dan kita udah lihat ya, bahwa karena mereka suam-suam kuku dan mereka tidak dingin atau tidak panas, Allah sendiri yang berkata bahwa aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Wah, ini keras sekali saudara Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena kata memuntahkan boleh ditampilkan lagi di ayat yang barusan tadi. Ya, ayat 16, kata memuntahkan di sana di dalam bahasa aslinya itu bunyinya emeo. Dan kata emeo ini saudara artinya, mohon maaf saudara, sekali lagi mungkin pagi-pagi ini ya, tapi itulah artinya memuntahkan dengan jijik, mengeluarkan dengan jijik, menolak, tidak mentolerir, menolak dengan mentah-mentah. Nah itu saudara artinya. Ya kalau saudara mohon maaf ya, misalnya ada sesuatu apa namanya barang atau makanan lah ya yang tidak saudara suka atau tidak apa namanya nggak enak gitu masuk dalam mulut, lalu tiba-tiba saudara memuntahkan, menolak, nggak enak masuk dalam mulut. Nah itu kira-kira gitu saudara. Jadi dikeluarkan dengan jijik, dikeluarkan dengan benar-benar menolak saudara. Itulah arti dari kata memuntahkan di sana. Allah tidak menerima, Allah menolak dengan mentah-mentah. Ya, apa yang terjadi sih saudara sebenarnya ya di sana? Saudara, kenapa Allah mengatakan mereka suam-suam kuku? Karena jemaat di sana, masyarakat di sana, ya, mereka adalah umat Tuhan yang beribadah kepada Tuhan, tapi di lain sisi mereka mempunyai kesombongan rohani. Mereka memiliki yang namanya yaitu mengandalkan kekuatan sendiri. Kenapa? Karena kota ini seperti yang tadi saya sampaikan saudara, kota ini adalah kota yang maju. Kenapa mereka bisa menjadi kota yang maju? Karena kota ini terletak di jalur perdagangan yang sangat bagus. Ya, kota ini kota yang kaya, kota yang maju karena perdagangan, perbankan dan karena tekstilnya. Jadi banyak orang berhasil di sana. Tapi orang-orang berhasil di sana mereka berpikir mereka berhasil karena kekuatannya sendiri. Mereka berhasil, mereka menjadi kaya raya. Mereka berpikir karena apa? Karena kepandaian mereka sendiri, karena usaha mereka sendiri. Dan Allah sungguh-sungguh menolak orang-orang yang benar-benar yaitu ya mengandalkan kekuatannya sendiri, merasa pintar sendiri, ya saudara, bahkan merasa mengusahakan semua yang ada pada dirinya, pada hidupnya dengan kekuatannya sendiri. Iya saudara, ketika mereka menjadi suam-suam kuku, Allah menolak mereka. Jadi mereka ada kesombongan, mereka merasa bisa sendiri,
mereka merasa kuat sendiri, tapi di lain sisi, saudara, di saat yang bersamaan, at the same time, mereka beribadah juga kepada Tuhan. Ya, saudara, itu sebabnya Allah berkata, engkau tidak dingin dan engkau tidak panas. Ya, suam-suam kuku itu apa sih? Kalau dalam kamus bahasa Indonesia, saya catat di sini, saudara, ada dua makna. Yang pertama, hangat-hangat sedikit dingin, nggak panas nggak dingin. Yaitu tadi ya, sesuai dengan ayat yang kita baca ya, tidak dingin tidak panas. Yang kedua, saudara, artinya maknanya nggak bersemangat setengah hati atau nggak bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu. Nah itu dia tadi, saudara. Ya, tidak, ya nggak benar-benar banget, nggak salah-salah banget gitu, saudara Bapak Ibu. Itu sebabnya pagi hari ini, saudara dan saya, kita belajar ya, saudara, sekali lagi bahwa Allah menolak. Ya, Tuhan tidak menyukai orang yang suam-suam kuku. Sama-sama katakan dengan saya, jangan suam-suam kuku. Yes, ya saudara, jangan suam-suam kuku, tidak dingin atau tidak panas. Ya, hendaklah kita bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Karena apa, saudara? Kita udah tahu sekarang. Ya saudara, kalau suam-suam kuku ditolak oleh Tuhan. Kalau suam-suam kuku dimuntahkan oleh Tuhan. Ya, dan itu sangat-sangat berbahaya. Kita udah tahu, saudara. Nah, pagi ini kita akan belajar bersama-sama ya, mengapa sikap hidup suam kuku itu berbahaya. Ya saudara, mengapa berbahaya, saudara? Yang pertama, ya mengapa berbahaya? Karena suam-suam kuku membuat kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dalam hidup saudara dan saya, yang terutama adalah hidup saudara dan saya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Sama-sama katakan dengan saya, berkenan di hadapan Tuhan. Iya, kita lihat sama-sama, saudara, Matius 6 ayat 24. Bagaimana saudara dan saya kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Matius 6 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Kita nggak bisa beribadah kepada Tuhan di saat yang bersamaan hati kita kepada Mammon. Di saat yang bersamaan hati manusia, ya saudara, kepada Tuhan lalu juga kepada Mammon. Mammon itu apa sih? Mammon itu, saudara, dalam kamus bahasa Indonesia saya catat di sini, harta benda atau kekayaan yang melimpah. Nah, kata yang terakhir ini bahaya, saudara, memanjakan. Nah ini, saudara, kata memanjakan ini, saudara, ini bahaya. Ya, ada orang tanya, Pak Pendeta, orang Kristen boleh kaya? Ya, saya mau tanya sama saudara, orang Kristen boleh kaya? Haleluya. Punya banyak rumah boleh? Haleluya. Banyak tabungan boleh? Haleluya. Banyak istri boleh, Pak? Ada yang udah keenakan bilang boleh, palanya ngangguk-ngangguk boleh. Ya, tanya lagi, boleh lagi. Enggak boleh. Ya, sudah ngomong boleh tapi palanya enggak. Ya, atau ngomong enggak tapi palanya begini. Waduh, bahaya, saudara. Ya, saudara dan saya, bahwa berkat Tuhan adalah bonus. Katakan amin. Iya, saudara. Saudara dan saya jangan salah paham, jangan sampai waduh, ya, wah gimana nih kalau kita nih. Saudara dan saya hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, berkat Tuhan mengikuti. Katakan amin. Cari Tuhan lebih dulu, bertobat lebih dulu. Saudara sembuh, saudara sehat, diberkati Tuhan, melihat kemuliaan Tuhan. Jadi kepala bukan ekor, tetap naik tidak turun. Yang percaya boleh katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Tapi pagi ini kita belajar bersama-sama, saudara Bapak Ibu, tidak ada seorang pun, Alkitab mengatakan, dapat mengabdi kepada dua tuan. Tuannya saudara dan saya adalah Allah yang hidup. Katakan amin. Yes, Tuhan saudara dan saya adalah kebenaran firman Tuhan. Amin. Itu sebabnya saudara dan saya kita berbakti, kita mengabdi kepada Tuhan. Maka bonusnya, ya saudara, berkatnya, saudara dan saya kehidupan kita terpelihara sempurna. Katakan amin. Kita nggak bisa, saudara Bapak Ibu mohon maaf, kadang ya mungkin kalau hari ini saudara berkata, Pak, ya boro-boro Pak, orang saya juga belum sukses, saya baru lagi merintis. Ya catat baik, ya ketika engkau ada di yaitu tempat yang lebih baik daripada hari ini, saudara dan saya kita tidak, ya saudara, tidak melupakan apa kebenaran pesan firman Tuhan. Amin. Saudara dan saya tetap menjaga hati. Sama-sama katakan dengan saya, tetap jaga hati. Yes, karena kalau hati terbagi, ya saudara, mohon maaf saudara, kalau hati terbagi, maka Allah tidak berkenan kepada hati yang terbagi. Seperti ya saudara, jemaat di Laodikia ini, ya saudara, kota Laodikia ini saudara, adalah satu kota yang dibangun oleh raja, namanya Raja Antiochus II. Ya saudara, Raja Antiochus II ini sangat cinta sama istrinya. Istrinya namanya Laodice. Ya makanya nama Laodice ini menjadi Laodikia.
Ya saudara, kota yang sangat indah, kota yang sangat maju. Tapi masyarakatnya sayang sekali hatinya terbagi. Saya mau katakan sama saudara Bapak Ibu, kalau hati kita nggak penuh sama Tuhan, mohon maaf saudara, ya walaupun ada segala-galanya, tapi akan tidak tenang. Iya saudara, hidup dalam ketenangan, dalam damai sejahtera banyak dicari orang. Itu sebabnya saudara dan saya percayalah penuh, dalam Tuhan ada ketenangan, dalam Tuhan ada damai sejahtera, dalam Tuhan ada sukacita melimpah. Saudara dan saya melihat umur yang panjang, sempurna sehat, diberkati berhasil dalam setiap pekerjaan usaha keluarga kita. Yang percaya boleh katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Billy Graham mengatakan kekristenan yang setengah hati bukanlah kekristenan yang sejati. Tuhan menginginkan hati yang utuh, bukan yang terbagi. Iya saudara, sama-sama katakan dengan saya, hati yang utuh. Yes, karena ketika hatimu utuh, engkau tenang. Daud katakan, hanya dekat Allah saja, aku tenang. Dekat Allah hati kita tenang. Dekat Allah hati kita damai. Dekat Allah saudara dan saya jauh dari stres, katakan amin. Yes, itu sebabnya saudara Bapak Ibu, ya ada begitu banyak masalah, tantangan, persoalan. Tapi kalau hatimu terbagi, mohon maaf saudara, ya akhirnya malah tambah jadi apa? Jadi runyam. Ya ada banyak orang yang akhirnya mengeluh, banyak orang yang akhirnya apa saudara? Jadi tambah jauh dari Tuhan. Ya periksa diri kita kembali. Ya saudara dan saya, Tuhan mau untuk saudara dan saya kita hidup bahagia, hidup selamat, katakan amin. Itu sebabnya jangan bagi hati. Yes, dengan apa? Dengan hal-hal yang ya mohon maaf sia-sia seperti keduniawian ini. Saudara dan saya, mari saudara dan saya, kalau hati terbagi, maaf saudara, ya nggak bisa, kita nggak bisa di saat yang bersamaan kita gereja juga, mohon maaf, tapi kita masih ke percaya orang pinter, nggak bisa saudara, nggak bisa. Kita beribadah juga, kita berdoa juga, tapi hati kita masih percaya, mohon maaf saudara ya, masih percaya pada ya ramalan-ramalan. Ya masih percaya kepada apa kata orang, kata begini, orang pinter, orang zaman dulu, orang nenek moyang bilang begini, bilang begitu. Ya jangan begini, jangan begitu. Saudara dan saya, patokan kita, pedoman kita, dasar hidup kita adalah kebenaran firman Tuhan. Amin. Saudara dan saya percayalah. Yuk kita lihat sama-sama. Yakobus 1 ayat 8. Kita baca sama-sama ya, satu ayat. Yakobus 1 ayat yang ke-8. 1, 2, iya. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Orang yang mendua hati. Ya saudara, di sini saudara berbicara mendua hati bukan hanya saja mendua hati hubungan misalnya suami istri, ya saudara mendua hati. Ya saudara dan saya para bapak jangan ada pacar Pak. Amin. Amin. Para ibu jangan ada pacar Bu. Amin. Iya, bapak-bapak yang amin juga nih. Ya, suami istri rumah tangga keluarga jangan ada orang ketiga, katakan amin. Karena apa saudara? Enggak tenang hidupnya. Hatinya terbagi. Ya, bukan hanya tentang hubungan, tapi tentang keimanan, kerohanian saudara dan saya. Kenapa jemaat di Laodikia ditegur begitu keras oleh Tuhan? Karena hati mereka terbagi. Karena Tuhan enggak suka dengan orang yang mohon maaf, tidak dingin, tidak panas, suam-suam kuku. Ya, Alkitab hari ini mengatakan sekali lagi saudara, mari saudara dan saya, jangan hati kita setengah-setengah. Sama-sama katakan dengan saya, jangan hati setengah-setengah. Yes. Iya saudara, kalau contoh ya, kalau saudara datang beribadah setengah hati aja kepada Tuhan aja, mohon maaf saudara, pulang gak sukacita. Iya saudara, pulang gak apa saudara, pulang gak ada damai. Itu sebabnya cari Tuhan sungguh-sungguh, katakan amin. Iya saudara, kalau kita sungguh-sungguh datang cari Tuhan, datang beribadah pada Tuhan dengan sepenuh hati. Iya saudara, dengan ucapan syukur, dengan kesungguhan hati. Saudara dan saya pulang, Tuhan sudah siapkan jawaban doa. Tuhan sudah siapkan mujizat yang indah. Tidak ada perkara yang mustahil bagi orang percaya. Hari ini apa yang kau minta, Tuhan kabulkan. Tuhan dengar, mujizat masih ada bagi keluargamu, keluargaku. Yang percaya boleh katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya catat di sini saudara, mari saudara dan saya melalui firman Tuhan pagi ini kita refleksikan kepada diri kita. Periksa kembali yaitu hubungan kita dengan Tuhan. Cek lagi hubungan kita dengan Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihinya atau hanya menjalankan rutinitas agama semata. Halo? Ya, apakah kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, sungguh-sungguh rindu akan kasihnya, hadiratnya, sungguh-sungguh mau di dalam ibadah bersama dengan Tuhan, atau mohon maaf saudara, hanya rutinitas keagamaan. Halo?
hanya rutinitas. Ya namanya hari Minggu, ya bergereja. Ya namanya hari Minggu, hari libur, ya beribadah. No, tapi pagi ini saudara dan saya, kita sungguh-sungguh mau bersekutu bersama dengan Tuhan. Amin. Bersekutu dengan Tuhan, bersekutu bersama dengan keluarga. Saya percaya saudara Bapak Ibu, kalau kita menyatu, sama-sama dengan saya katakan menyatu dengan Tuhan. Amin. Menyatu dengan Tuhan. Saudara dan saya terima tubuh darah Yesus. Menyatu dengan tubuh darah Yesus. Bersekutu bersama dengan keluarga. Apapun rupa-rupa keperluan, kebutuhanmu, Tuhan yang kabulkan. Tuhan yang pasti sediakan. Tuhan yang pasti siapkan. Ada mujizat di tengah-tengah orang-orang yang rukun damai. Yang percaya boleh berikan kemuliaan tepuk tangan. Sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, saya punya teman saudara, teman saya beberapa waktu yang lalu, ya saudara, dia mengalami ya ujian hidup yang cukup berat saudara ya. Dia mengalami ya masalah rumah tangga, keluarga, ya saudara, dan juga dia keluar dari tempat pekerjaannya, ya, dan dia mencoba untuk apa saudara, untuk melamar pekerjaan kembali. Ya saudara, tapi karena mohon maaf saudara, pada dasarnya hubungan bersama dengan istrinya tidak baik-baik saja. Maaf saudara, ngelamar sampai kemana ujung dunia pun gak keterima-keterima. Iya saudara, gak keterima-keterima. Iya saudara, cuman sampai di taraf interview, habis itu gak ada panggilan. Interview lagi, gak ada panggilan. Interview lagi, gak ada kelanjutan. Ya, dan akhirnya dia sudah mentok, benar-benar mentok. Dia sudah bingung, tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Ya, puji Tuhan, Tuhan itu sangat baik. Di satu kesempatan saudara, saya nggak karena memang udah ketemu, maksudnya udah lama nggak ketemu, tiba-tiba dia hubungin saya, ya, dan dia cerita panjang kali lebar, dan saya tutup saudara dengan doa, dan saya katakan kepada dia, ya harus berbaikan, harus kembali kepada keluargamu, saya bilang. Ya, yang waktu itu keluarganya ada masalah. Saya katakan kepada teman saya ini, ya harus sama-sama merendahkan hati, suami dan istri harus kembali, harus sama-sama bersekutu di dalam Tuhan, ya, dan beri dirimu dibaptis. Karena dia udah jauh sekali saudara. Ya, artinya hidupnya udah jauh banget dari Tuhan. Singkat cerita saudara, ada baptisan selam, ya dia ikut. Ya, dia memberikan dirinya untuk dibaptis, ya saudara, dan dia dibaptis, dia dibaptis menjadi ciptaan yang baru. Dia bertobat sungguh-sungguh, ya kembali kepada Tuhan sungguh-sungguh, dan dia cari istrinya dan kembali kepada keluarganya. Saudara, nggak sampai 1 bulan, 2 minggu saudara, setiap hari bersekutu bersama dengan istri, setiap hari baca firman Tuhan, berdoa, rukun damai. 2 minggu diterima dia jadi manajer saudara. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan. Amin. Itu sebabnya saudara Bapak Ibu, firman Tuhan pagi ini mengajak saudara dan saya. Mungkin saudara berkata, Pak, ya tapi saya Pak belum menikah. Gimana Pak? Perbaiki hubungan pribadi kita bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Karena Tuhan mau saudara dan saya bersekutu secara indah bersama dengan Tuhan. Amin. Sungguh-sungguh hanya dengan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan murka, Tuhan mau memuntahkan, ya saudara, orang-orang di Laodikia. Kenapa? Karena mereka tidak bersekutu dengan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Setengah hatinya ada di, ya saudara, kuasa keduniawian harta. Setengah hatinya ada di beribadah. Sehingga apa saudara? Ibadahnya hanya rutinitas. Ibadahnya nggak kelihatan dengan sungguh-sungguh. Karena hatinya terbagi setengah. Karena apa saudara? Fokusnya terbagi setengah. Tuhan nggak mau. Saudara dan saya pagi hari ini Tuhan sudah siapkan berkat yang luar biasa. Katakan amin. Itu sebabnya mari saudara dan saya bawa diri kita, ya, periksa kembali kepada diri kita. Kemarin hari Jumat saudara, Kamis, Jumat, Sabtu ada retret pasangan suami istri. Ya saudara, puji Tuhan. Ada begitu banyak pasangan suami istri yang memberi diri mereka kepada Tuhan untuk hidup sepenuh-penuhnya kepada Tuhan. Amin. Ya saudara, dan puji Tuhan atas kebaikan Tuhan, dipercayakan oleh Gembala Sidang dan juga Bapak Pendeta Argo Pariaji, kami melayani di sana. Ya saudara, kami mengucap syukur, dan saudara, setelah hari Kamis saya melayani, hari Jumatnya besoknya ada satu pasang suami istri. Ya saudara, mau konseling. Jadi namanya banyak pasangan suami istri, memang biasanya ada pelayanan konseling banyak sekali. Macam-macam saudara masalahnya, persoalannya dari A sampai Z. Ya, suami istri yang kami temui ini saudara Bapak Ibu, mereka menikah 16 tahun. Selama 16 tahun di awal pernikahan mereka katakan, mereka cerita, mereka diberkati luar biasa. Punya usaha yang sangat maju luar biasa. Tapi karena kemarin pandemi, ya akhirnya mengalami dampaknya. Ya, saya katakan kepada mereka, ya Pak, ya jangankan keluarga Bapak, semua keluarga di dunia ini mengalami dampak. Ya bukan hanya satu, bukan hanya perusahaan atau bukan apa, gereja aja ada dampaknya. Semua terdampak.
Ya, tapi pada saat titik itu bagaimana kita respon, bagaimana kita bangkit kembali, amin. Bagaimana saudara dan saya, kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, itulah yang akan menjadi jawaban bagi masa depan kita. Amin. Itu sebabnya, ya pada saat itu mereka cerita, setelah pandemi Pak, usaha kami turun. Sampai hari ini Pak, usaha kami sangat turun. Kami utang di mana-mana, rumah kami masih ngontrak Pak. Ya, sampai hari ini masih belum punya rumah. Dan dia berkata, Pak, ya anak kami, ya anak yang kurang sehat, kurang baik, karena anaknya, ya mohon maaf saudara, kurang normal gitu dilahirkan. Ya, dan kami katakan kepada suami istri ini, Pak, Bu, ya apapun keadaan keluargamu, jangan lupa engkau harus mengucap syukur. Di luar sana banyak orang jungkir balik berdoa minta keluarga. Kalau Bapak punya satu, Bapak harus mengucap syukur. Apapun keadaan keluargamu. Amin. Dan mereka berusaha untuk mencari-cari, ini ada apa nih? Ya, kami datang konseling Pak Pendeta, kami mau tahu kami ini kenapa? Ya, kenapa kami kok usahanya turun terus? Ya, sampai akhirnya rumah aja ngontrak, nggak bisa bayar hutang dan lain-lain, saudara. Dan keluarganya, mohon maaf, saudara, diganggu. Ya, karena usahanya ini, saudara, sangat turun. Jadi suaminya ini, saudara, dia mendekatkan diri kepada Tuhan, itu bagus. Ya, sampai akhirnya dia cerita, saudara, bahwa dia bisa melihat alam roh. Ya, ada 80 orang pengusaha atau tukang yang berjualan, karena dia berjualan, dagang gitu saudara. Ya, 80 orang yang berdagang di sekitarnya mengepung dia dengan kuasa-kuasa gelap. Dia bisa lihat gitu saudara, si ini, si itu, ganggu si ini gini, wah, dan lain-lain. Dia mengurapi rumahnya, dia berdoa, bangun jam 3 subuh, baca firman, berdoa, puji Tuhan. Dan saya katakan kepada Bapak ini, Pak, ya apa yang Pak Robert lakukan itu semuanya baik. Karena mendekatkan diri dengan Tuhan. Ya, dan dia udah cerita, dia panjang lebar. Jadi kami ini kenapa Pak? Kami ini kenapa? Ya, saudara. Dan akhirnya saudara setelah ya mereka udah puas ya bicara, baru akhirnya kami bicara. Gimana Pak? Udah selesai? Sekarang gantian ya. Kami yang ngomong. Ya, kan kalau konselingan begitu ya. Jadi jemaat itu biasanya pingin ngomong panjang kali lebar gitu saudara. Jadi saya diam dulu aja. Ya, saya diam dulu, selesai. Semua udah puas, dia udah ngomong, udah curhat, udah semua. Ya, baru saya tanya saudara kepada Bapak ini, dan itu yang membuat dia akhirnya terdiam. Pak, Bapak pernah berdoa sama istri nggak Pak? Wah, dia diam lama saudara. Dia diam lama sekali. Pak, saya tanya, pernah berdoa sama istri nggak? Ya istri saya kadang Pak, saya bangun jam 3, istri saya belum bangun Pak, gini-gini. Iya, saya tahu, memang ya namanya jam 3 pagi itu bangun nggak mudah memang, ya saudara. Tapi ya dalam satu hari, dalam keseharian 24 jam, masa 10 menit nggak bisa untuk duduk bersama-sama? Halo? 10 menit. Halo, nonton drakor aja 1 jam. Tahu drakor? Drama Korea. Ya, Hyun Bin. Ya, Son Joong Ki. Ya, nonton drama Korea aja 1 jam. Ya, sudah bisa itu. Halo? Ya, nonton drama Ajab Indosiar bisa, Saudara. 1 jam. Halo? Ya, sudah 1,5 jam malah, Saudara. FTV 2 jam, Netflix 2 jam bisa. 10 menit aja, Pak. Dan akhirnya mereka terdiam, dan Bapak ini menangis, saudara Bapak Ibu. Menangis sejadi-jadinya, seperti anak kecil. Menangis seperti anak kecil, tutup muka gini sudah, sambil terisak-isak. Nah ini dia nih, ya saudara. Ini dia titik permasalahannya. Pak, adalah baik, Bapak cari Tuhan baik. Bapak bisa lihat alam roh, apalagi itu talenta. Tapi seberapa kuat seorang suami, ya sudah, bisa berjalan seorang diri. Seberapa kuat seorang istri bisa berjalan seorang diri. Pengkhotbah 4 ayat 11, tali 1 lembar itu gambaran suami. Tali 2 lembar gambaran istri. Ya saudara, tali 1 lembar seberapa kuat sih? Tali 2 lembar seberapa kuat? Tapi kalau ada tali 3 lembar, ada Yesus di tengah-tengah rumah tangga, keluarga, kehidupan orang percaya, tali tersebut tidak mudah diputuskan. Ada Yesus di tengah-tengah hidup kita, di keluarga kita, di masa muda kita, saudara dan saya, kita menjadi kuat, menjadi anak-anak yang luar biasa di dalam Tuhan, lebih daripada pemenang. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan dengan saya, undang Yesus. Amin. Undang Yesus masuk di dalam rumah tangga keluarga kita. Undang Yesus, minta campur tangan Tuhan di dalam rumah tangga keluarga kita. Sehingga hatimu, hatiku
boleh utuh di hadapan Tuhan. Dan itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, sama-sama kita pelajari pada pagi ini saudara, mengapa suam-suam kuku itu berbahaya? Karena suam-suam kuku membuat kita mudah berkompromi dengan dunia. Dan kata kompromi dengan dunia ini saudara, kalimat ini sekali lagi berbahaya. Ya saudara, karena apa saudara? Dari kompromi dengan dunia, akhirnya yang namanya kekuatan si jahat, yang namanya dosa, akhirnya menyelinap masuk. Jangan kompromi dengan dunia. Sama-sama katakan dengan saya, jangan kompromi dengan dunia. Iya saudara, jangan kompromi saudara. Dengan apa? Dengan apa yang ada di sekitar saudara dan saya yang tidak memuliakan nama Tuhan. Kita sungguh-sungguh belajar pada pagi ini. Amin. Supaya saudara dan saya apa? Supaya kita berbahagia. Supaya saudara dan saya melihat kemuliaan Tuhan. Ada banyak orang mau bahagia. Semua mau happy. Iya saudara, everybody wants to be happy. Tapi gak banyak orang yang mau menjaga hatinya. Iya saudara, untuk apa? Tidak kompromi dengan dunia ini. Karena dunia ini banyak menawarkan segala apa saudara. Tadi Alkitab katakan saudara, bahwa saudara dan saya jangan sampai kita berkompromi dengan mamon. Ya saudara, mamon itu bukan hanya ya harta duniawi, tapi mamon itu juga kekuasaan. Ya saudara, haus dengan apa saudara? Dengan pingin semuanya, enggak puas dengan segala-galanya. Ya saudara, Alkitab hari ini mengingatkan saudara dan saya sekali lagi, cukupkanlah apa yang ada padamu. Amin. Ketika saudara dan saya mengucap syukur, saudara dan saya kita percaya, kita tahu. Ya, saudara, burung di udara aja Tuhan pelihara. Bunga di padang aja Tuhan pelihara. Mereka tidak berdoa, mereka tidak menangis seperti saudara. Mereka tidak berdoa sambil berlutut seperti saudara. Doa sambil jungkir balik seperti saudara. Tapi Tuhan pelihara bunga-bunga dan Tuhan pelihara burung-burung di udara. Tuhan pelihara kehidupan mereka. Apalagi saudara dan saya. Kita yang berseru kepada Tuhan. Tuhan pasti cukupkan. Tuhan pasti pelihara. Tuhan pasti berkati. Apapun keluargamu, keluargaku. Yang percaya berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik. Bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi jangan biarkan dirimu, diriku. Jangan biarkan diri kita. Ya saudara, untuk apa? Untuk melekat dengan dunia ini sekali lagi. Kita buka sama-sama Yakobus 4 ayat 4. Kita baca sama-sama ya. Yakobus 4 ayat 4. Bersama-sama, di depan sudah ada 1, 2, iya. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Aduh, bahaya saudara. Itu sebabnya tadi dari awal sudah saya katakan berbahaya. Ya saudara, musuh Allah bahaya. Bersahabat dengan dunia bahaya. Itu sebabnya saudara dan saya, kita harus pilih pada hari ini. Amin. Jangan bersahabat dengan dunia. Bersahabat dengan Tuhan. Lekat dengan Tuhan. Amin saudara. Saudara dan saya sungguh-sungguh jadi anak Tuhan. Mari kita tata hidup kita kembali. Katakan amin. Karena apa saudara Bapak Ibu, kita ada hari ini. Agar saudara dan saya hari ini kita suatu hari diundang pesta di sorga. Amin. Gereja ini saudara diajar oleh Tuhan Yesus langsung. Gembala sidang saudara dan saya selalu mengingatkan kepada kita. Saya diajar Tuhan. Ya mari kita junjung tinggi firman Tuhan. Mari kita hidup tidak duniawi. Tuhan ajar saya untuk menyerukan pada kita. Untuk mari kita hidup suci pikiran, suci perbuatan, suci perkataan. Jangan ada orang ketiga di rumah tangga kita. Agar kita diundang pesta di sorga. Yang percaya katakan amin. Berapa banyak yang percaya suatu hari saudara dan saya kita diundang pesta di sorga. Oh haleluya, kita berikan kemuliaan. Berikan tepuk tangan yang paling luar biasa bagi nama Tuhan Yesus. Karena kasih Tuhan, karena janji Tuhan. Amin. Itu sebabnya jagalah diri kita. Jagalah dirimu, jagalah keluargamu, jagalah setiap pribadi kita, hati dan pikiran kita. Jangan kita melakukan persahabatan dengan dunia. Jangan kompromi saudara Bapak Ibu. Ya bukan hanya, mohon maaf seperti yang tadi saya katakan saudara, dengan misalnya dalam usaha, dalam bisnis, dalam pekerjaan, tapi juga dalam keimanan saudara dan saya. Jangan kompromi dengan apa? Dengan hal-hal yang, ya maaf saudara, kata orang tua, kata nenek moyang. Jangan kompromi dengan seperti hal-hal seperti itu. Ya saudara, saudara dan saya kita sesuai dengan firman Tuhan. Katakan amin. Yes. Iya saudara, Pak, ya kata orang tua saya, kata kakek saya Pak, kalau mau sukses, kalau mau berhasil Pak, ya harus ya pakai begini Pak, harus pasang ini itu Pak, ya
Ya, ya saudara dan saya kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, amin. Ya saudara, kalau saudara dan saya kita sudah lahir baru dalam Tuhan, saudara dan saya berdoa di rumah, di keluarga, di usaha tempat toko daganganmu, ya saudara doakan, urapi dengan minyak, amin saudara. Mohon maaf saudara, nggak perlu, ya nggak apa-apa, saudara mau marah juga nggak apa-apa lah. Ya saudara, yang penting saya sudah menyampaikan firman Tuhan, nggak perlu boneka yang begini-begini, amin. Ya saudara, karena apa saudara, berkat datang dari Tuhan. Amin saudara, berkat gak datang dipanggil-panggil, katakan amin saudara. Berkat Tuhan itu dari kerajaan sorga. Saudara dan saya, kita percaya bahwa Tuhanlah sumber kehidupan kita, sumber kekuatan kita, sumber pengharapan yang memelihara hidup saudara dan saya. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa bagi kasih Tuhan, buat berkat Tuhan, amin. Gak perlu lagi mohon maaf saudara pasang ini, pasang itu, ya saudara, itu bukan saudara dan saya, bukan kita lagi. Jangan sampai mohon maaf, ya sudah, jangan sampai Allah tidak berkenan. Ya itu yang tadi saudara saya sampaikan pada setiap kita pada pagi hari ini. Ya jemaat di Laodikia seperti itu. Mereka ibadah juga, ya mohon maaf, tapi masih, maaf ya saudara, mungkin di rumahnya pasang sajen kali. Ya mungkin di rumahnya pasang ini kali, buang-buang kembang-kembang kali 7 rupa. Ya saudara, ada jemaat pernah di sini di gereja Gadingnya sini saudara, hamil 8 bulan saudara, mengandung 8 bulan, perutnya besar sekali. Ya lalu tanya gini, Pak, boleh nggak Pak saya mandi kembang Pak? Hah? Saya bilang, untuk apa Bu? Ya itu Pak, kata keluarga, kata nenek moyang Pak, supaya nanti lahirannya lancar. Ya Bu, mandi kembang, kesian ibu nanti kedinginan. Ya lebih baik daripada mandi kembang Bu, berkumpul sama keluarga, ya kan, ucapan syukur, ya dengan apa yang ada, menyembah Tuhan, ya baca firman Tuhan, didoakan. Ya saudara, urapi kandunganmu dengan minyak urapan. Amin. Ya saudara, doa ucap firman Tuhan terjadi atas rumah tangga keluargamu. Amin. Ya saudara, ya ada orang yang nanya, Pak, ya saya tanya, ibu ini tanya, Pak, karena saya lagi mengandung Pak, ini ibu saya suruh bawa saya gunting lipat Pak. Ya supaya apa Bu bawa gunting, saya bilang. Ya supaya menolak bala Pak. Bala mah jangan ditolak Bu. Ya bala itu enak, bala itu saya taunya bala-bala saudara. Bakwan. Ya saudara, pakai bubur ayam enak ya saudara ya. Kelihatan nih muka-muka lapar kayaknya nih. Iya, saya bilang, Bu, ngapain ibu percaya demikian? Ya kalau ibu nanya sama saya, ya saya jelas bilang enggak lah. Ngapain ibu bawa gunting? Ibu datang ke tempat ini, ibu diberkati firman Tuhan, amin. Ibu bisa berdoa, di mulutmu ada kuasa. Pulang, ibu bawa minyak urapan 1 pot kecil ini, amin. Ini mah biasa, lain kali saudara ada yang 600 mili botolnya, penuh lagi dengan minyak. Iya saudara, udah gitu mintanya, Pak Pendeta sini Pak saya pencetin Pak botolnya Pak. Tangan saya dibantuin, ya terus Pak, terus Pak, terus. Ada di beberapa cabang saudara. Ya luar biasa, militan banget. Ya saudara, datang dengan botol kosong, pulang dengan botol penuh. Ya saudara, luar biasa. Ya anehnya, ajaibnya, minggu depannya datang lagi bawa botol kosong. Saya pikir dalam hati, luar biasa, cepat sekali habisnya ya. Ya itulah kasih Tuhan untuk saudara dan saya, amin. Ya saudara, itu sebab saudara dan saya, ya percayalah pada Tuhan sungguh-sungguh, jangan membiarkan diri kita, itu namanya bersahabat dengan dunia, masih kompromi, ya bawa inilah bawa itu, nggak perlu saudara Bapak Ibu. Saudara dan saya kita punya minyak dan anggur, katakan amin. Saudara dan saya percaya yang ada minyak, yang ada anggur di akhir zaman tidak dirusakkan, terpelihara sempurna. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang terakhir, yang ketiga, sama-sama kita buka 2 Timotius 1, 6 dan 7. Ini ayat yang terakhir, 2 Timotius 1, 6 dan 7. Bersama-sama kita lihat saudara. Ayat 6 dikatakan, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Yang ketiga, ya mengapa suam-suam kuku berbahaya? Karena suam-suam kuku menjauhkan kita dari kuasa dan berkat Tuhan. Haleluya. Saudara, pagi hari ini saudara dan saya kembali kita diingatkan, ya saudara, bahwa suam-suam kuku itu merugikan, berbahaya saudara. Menjauhkan kita dari kuasa, menjauhkan kita dari berkat, menjauhkan kita daripada kebaikan Allah, daripada kasih Kristus dalam kehidupan saudara dan saya. Sebab Tuhan memberi kita bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan. Amin. Sama-sama katakan dengan saya, bukan roh ketakutan. Yes.
Iya saudara, karena apa saudara? Ketakutan itu yang akan membuat orang jadi suam-suam kuku. Pagi ini saudara dan saya percayalah penuh bahwa di dalam Tuhan Yesus pasti ada masa depan yang indah. Di dalam Tuhan Yesus pasti ada jalan keluar yang terbaik. Amin. Kembali kepada saudara dan saya, mau tidak kita melekatkan diri kita lebih lagi kepada Tuhan. Beribadahlah, melekatlah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Memang orang gak tahu. Karena orang lihat rupa, lihat paras, tapi Tuhan lihat hati. Tuhan tahu hati yang terbagi atau hati yang penuh sungguh-sungguh kepada Tuhan. Pagi ini saya catat saudara boleh tutup Alkitabnya. Api yang kecil akan segera padam jika tidak dijaga. Demikian pula iman orang percaya jika tidak terus dipelihara dengan doa dan firman Tuhan. Itu sebabnya terus pelihara. Amin. Iya saudara. Seperti yang tadi saya sampaikan saudara Bapak Ibu. Tuhan tahu kok. Kita kerja, kita ada usaha, kita ada karir. Tapi masakan dalam satu hari dalam kehidupan kita, ya saudara, sejenak saja kita datang pada Tuhan untuk bersekutu sepenuh hati kita. Maka Tuhan pasti akan berkati. Amin. Tuhan pasti sediakan apapun sepanjang tahun 2025 ini saudara. Saudara dan saya dalam kasih Tuhan. Amin. Jangan sampai menyesal. Jangan sampai menyesal. Saudara, Papa Riaji pernah cerita mendiang. Beliau rohnya dibawa oleh Tuhan Yesus melihat tingkap-tingkap kerajaan sorga. Sampai masuk dalam ruangan Maha Kudus. Sekejap mata, ya tiba-tiba beliau dibawa ke Taman Eden. Dan tiba-tiba di sana berjumpa dengan rekan beliau, saudara mendiang yang zaman dulu waktu masih bisnis belum jadi hamba Tuhan. Ya saudara, berjumpa di Taman Eden. Dan beliau, orang ini temannya mendiang ini namanya Pak Gaul saudara. Mohon maaf tampaknya seperti lusuh sekali. Dia sangat tua banget gitu saudara. Lalu Pak Gaul kaget ketemu Pak Riaji. Pak Riaji, you ngapain di sini? You sudah enak di dalam, ya di bagian sana yang paling dalam, tempat pesta bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Saya di sini menyesal karena selama saya hidup saya tidak pernah mengindahkan Tuhan. Selama saya hidup saya tidak pernah membawa diri saya untuk beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya lupa keluarga, saya lupa Tuhan. Saudara dan saya, biarlah ini mengingatkan saudara dan saya sekali lagi. Merefleksikan kepada hidup kita. Saudara dan saya, kita harus lebih sungguh-sungguh dalam Tuhan. Mari kita berjuang, bertobat dan bertobat. Saudara dan saya berjuang bersungguh-sungguh lebih lagi di dalam Tuhan. Kapanpun Tuhan menjemput saudara dan saya, datang bagi saudara dan saya, kita terangkat ke sorga. Saudara dan saya, kita sudah mempersiapkan hidup kita dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang percaya berikan kemuliaan tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus, namamu ditinggikan, dipuji, dimuliakan dalam nama Tuhan Yesus di tengah-tengah umat kesayanganmu. Terpuji-pujilah namamu Tuhan Yesus. Kami tinggikan Engkau Tuhan Yesus, kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain seperti Engkau ya Tuhan. Allah yang hidup Tuhan, kekuatan kami, kota benteng kami. Tuhan Yesuslah juru selamat kami. Engkau kekuatan, penghiburan, damai sejahtera, ketenangan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan. Kemanakah kami dapat lari dari kasih-Mu? Karena kasih-Mu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Tidak ada yang dapat memisahkan kami daripada kasih-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini. Kembali Tuhan kami dikuatkan, kembali kami disegarkan, kembali Tuhan Yesus dalam hadirat-Mu. Kami boleh teguhkan ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya Yesus satu-satunya kekuatan pertolongan kami. Itu sebabnya jangan biarkan anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus, jangan tinggalkan kami dan keluarga kami ya Tuhan. Kami lebih lagi mau bersungguh-sungguh untuk hidup sungguh-sungguh melekat di hadapan Kau Tuhan, di dalam Kau Tuhan Yesus, di hari-hari ini Tuhan, di zaman akhir ini Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan Yesus, kasih-Mu tidak pernah berkesudahan atas kehidupan kami. Tuhan menerima kami, Tuhan berkenan di dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap usaha, pekerjaan, karir, untuk setiap kepandaian, kecerdasan. Terima kasih Tuhan untuk setiap talenta, untuk setiap kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kami pakai semuanya itu untuk memuliakan nama-Mu sepanjang umur hidup kami. Kami bersyukur buat firman-Mu, biar jadi rema baru, kekuatan baru bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, segarkan jiwa kami, penuhi roh kami Tuhan.
Tuhan. Dengan roh-Mu yang kudus, jamah setiap hati yang susah Tuhan hiburkan. Tuhan beri jalan keluar, Tuhan beri jawaban doa, Tuhan beri mujizat yang indah di dalam kehidupan kami. Yang sakit sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami bawa hati kami, hidup kami kepada Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk firman-Mu. Haleluya. Semua yang disayang Tuhan sama-sama dengan iman kita katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan lagi buat Tuhan. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya kita menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, untuk sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi setiap kami. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami. Kita angkat roti tinggi di atas kepala yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman kepada Tuhan Yesus bersama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti hidup yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tertombak, tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang menyempurnakan kami bersama keluarga diselamatkan masuk dalam kerajaan sorga. Yang kedua, kami dibangkitkan pada hari kiamat, terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus di ruangan Maha Kudus. Yang ketiga, tubuh Tuhan Yesus yang tergantung, tertombak di atas kayu salib menyelamatkan kami bersama keluarga sempurna sehat dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak operasi, kami tolak tumor kanker, kami tolak kistamium, kami tolak stroke, kami tolak leukemia. Benjolan sembuh segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus, tubuh kebangkitan, kehidupan. Amin. Mari bersama-sama kita makan. Inilah tubuh Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman percaya kepada Tuhan Yesus, bersama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah, tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat ya Tuhan dari segala dosa. Kami tolak zina cabul, kami tolak orang ketiga, kami tolak poligami, poliandri. Jauhkan kami ya Tuhan dari perceraian. Berkati ya Tuhan kami dan keluarga setiap hari saling mengasihi, saling mengampuni, saling menghargai, rukun damai, saling setia. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan tercurah berlimpah bagi keluarga kami. Yang kedua, oleh kuasa darah Tuhan Yesus, kami dimeteraikan menjadi warga sorga. Warga sorga punya rumah di bumi dan di sorga, tidak mengembara. Oleh darah Yesus, kami adalah ciptaan yang baru, segambar serupa dengan Tuhan Yesus. Yang ketiga, oleh setiap tetes darahnya, bilur-bilurnya, apapun penyakit sudah menjadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak migrain, vertigo, kami tolak insomnia, kami tolak pneumonia oleh darah Yesus. Kami tolak terkapar, kami tolak segala virus. Darah Yesus memberkati kami. Jantung kami sehat, kami tolak serangan jantung mendadak. Paru-paru sehat, tidak asma, tidak TBC. Ginjal kami sehat, kami tolak cuci darah, kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, tidak alergi.
tidak keropos tulang oleh darah Yesus, tidak katarak oleh darah Yesus, empedu sehat, usus sehat, pankreas sehat oleh darah Yesus. Peredaran darah kami lancar dari kepala ke kaki. Kami tolak penyumbatan, kami tolak pecah pembuluh darah oleh darah Yesus. Kami panjang umur, kami sehat, kami sembuh, kami sehat. Masing-masing secara pribadi kita boleh berdoa kepada Tuhan Yesus. Minta pada Tuhan, jika hari ini ada keperluan, kebutuhan secara pribadi atau keluarga, mintalah kepada Tuhan. Dan imanilah oleh darah Yesus menjadi sembuh, kita menjadi sehat. Tuhan Yesus memberkati setiap seruan doa saudara dan saya, karena mujizat masih ada bagi orang percaya. Kami serahkan Pak Asikin sembuh sehat dalam nama Tuhan Yesus. Pak Jonathan Asikin bebas dari sakit penyakit, trombositnya normal, bebas virus ITP oleh darah Yesus. Tidak sakit prostat dalam nama Yesus, sempurna sehat. Kembali bersama-sama dengan iman kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gereja Tiberias, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun makan mana terpelihara. Kami raih janji Tuhan di akhir zaman, kami yang terima kuasa minyak dan anggur tidak dirusakkan. Dalam nama Yesus kami tolak miskin, kami tolak bangkrut, kami tolak hutang-hutang lunas terbayar di bulan yang baru ini. Kami tolak bahaya celaka, kami tolak maut. Malaikat sorga jaga keluarga kami tolak segala setan dan perbuatannya. Kami tolak segala fitnah, niat orang jahat dipatahkan. Darah Yesus tutup bungkus hidup kami bersama keluarga. Perjamuan kudus memberkati kami. Jubah kekudusan, jubah baru bersama keluarga. Suatu hari kami diberi jubah, pesta di sorga, tubuh kemuliaan. Pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami diampuni, disucikan, dikuduskan oleh darah Yesus. Kami tolak menipu, kami tolak berdusta, tidak mencuri. Yang ketiga, oleh setiap tetes darahnya, oleh perjamuan kudus dalam nama Tuhan Yesus, kami diurapi menjadi warga sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami punya roh majikan. Dalam nama Yesus, apa yang kami pegang, yang kami injak, diberkati, berhasil. Segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, darah kehidupan, kebangkitan. Amin. Mari bersama-sama kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Maka kita bersyukur, kita telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Keselamatan telah Tuhan berikan, jaminan hidup kita telah Tuhan berikan pada kita hari ini. Maka percaya, setiap doa-doa kita hari ini Tuhan yang dengar dan jawab dari surga. Puji nama Tuhan Yesus. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah hanya buat Tuhan Yesus. Kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Angkat minyak urapan saudara bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang disucikan gereja martir. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan kami manusia. Kami muliakan Tuhan Yesus, Tuhan Allah kami yang punya sorga. Silakan Tuhan Yesus memberkati kami menjadi warga sorga. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus mengurapi kami mulia, penuh kuasa mujizat, diberkati berhasil. Setiap tetes minyak urapan ini sesuai dengan firman Tuhan. Dioleskan pada yang sakit sembuh. Kami tolak setan dan perbuatannya. Kami diurapi lebih dari teman sekutu. Kami disayang Tuhan Yesus. Kami dijaga malaikat. Kami percaya mujizat pasti terjadi. Amin. Saudara boleh oleskan di kening juga di tubuh. Saudara dan saya diurapi penuh kemuliaan Tuhan Yesus. Dijaga malaikat, kita warga sorga, sempurna sehat dalam nama Yesus. Suatu hari tanganmu, tanganku digandeng malaikat. Kita pesta di sorga, selama di bumi saudara dan saya sehat. Umur panjang, tegap sentosa, berbahagia bersama keluarga dalam berkat perlindungan Tuhan. Saudara dan saya diberkati berhasil, sehat, umur panjang
dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk setiap anak-anak-Mu yang beribadah pada pagi hari ini. Kami bersyukur kasih-Mu yang besar bagi kami. Kami berdoa setiap pokok doa umat-Mu dikabulkan Tuhan. Yang sakit sudah sembuh, yang lemah kuat, yang terikat dilepaskan dari penderitaan, yang gagal diberhasilkan Tuhan, yang kekurangan Tuhan berkati limpah kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk setiap kehidupan kami. Berkati Tuhan anak-anak kami yang ulangan umum ujian, diberkati yang pandai, yang cerdas, yang berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mereka yang melamar pekerjaan diberkati berhasil. Segala kutuk dicabut dilepaskan dalam nama Yesus. Tidak gagal, tidak miskin, tidak bangkrut dalam nama Yesus. Sempurna sehat. Berkati rumah di bumi di sorga. Berkati Tuhan pasangan yang sepadan. Berkati ya Tuhan Yesus apa yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Tuhan perjalanan pulang kami. Dijaga malaikat. Kami tolak jatuh celaka sampai di tempat masing-masing dalam berkat kasih setia Tuhan. Berkati suami istri. Berkati rumah tangga. Rukun damai. Berkat Tuhan tercurah berlimpah dalam nama Yesus. Anak-anak muda yang pandai, yang cerdas, sehat, panjang umur. Karena masa depan sungguh ada. Dan pengharapan kami dalam Tuhan tidak akan hilang. Anak-anak muda berhasil, anak-anak muda hidup dalam Tuhan, hormat orang tua, takut akan Tuhan. Anak-anak kami diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, berkati ya Tuhan Yesus, Pak Hendri dan keluarga, Bu Intan dan keluarga, anak-anaknya diberkati berhasil. Bu Pinkan dan keluarga diberkati. Berkati ya Tuhan Yesus, Pak Yobel dan keluarga, berkati Pak Anggoro dan keluarga, berkati Pak Boy dan keluarga, Pak Noldi dan keluarga diberkati Tuhan. Berkati Pak Andri dan keluarga diberkati Tuhan. Lina dan keluarga diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih sayang-Mu bagi kami. Tuhan Yesus memberkati semua yang melayani pada pagi hari ini dalam berkat Tuhan. Worship team diberkati Tuhan. Berkati event team, usher, greeter, koordinator tempat ini, soundman, operator media diberkati Tuhan. Gembala sidang kami Ibu Pendeta Darniati Pariaji, umur panjang penuh kemuliaan Tuhan, sehat sempurna bersama anak cucu mantu dalam berkat Tuhan. Bapak Pendeta Argo diberkati Tuhan, penuh kuasa mujizat Tuhan. Semua program gereja, semua kegiatan gereja diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Arahkan hati dan pikiranmu hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya terjadi bagi hidup kita sampai selama-lamanya. Diberkatilah engkau dalam kesehatanmu. Diberkatilah engkau dalam keluargamu. Diberkatilah engkau dalam pekerjaan studi pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor. Tetap naik dan tidak turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan Tuhan buat pasti berhasil. Maka terimalah kasih, kuasa, rahmat, anugerah, damai, sejahteranya yang melimpah memberkati kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang jemput kita semua. Terbang ke awan-awan jumpa Tuhan Yesus. Sepanjang masa keluargamu, keluargaku jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus pasti memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Amin.